Kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA diprotes pengusaha hingga pekerja. Pasalnya, gaji pekerja baik swasta maupun PNS akan dipotong setiap bulannya sebesar 2,5% dan ditanggung perusahaan 0,5%. Media sosial pun diramaikan dengan protes atas kebijakan tersebut. Menanggapi banyaknya protes dari masyarakat, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pihaknya akan melihat bagaimana keluhan dari masyarakat akan kebijakan tersebut. Saat ditanya apakah kebijakan itu akan dievaluasi oleh pemerintah, Erlangga menjawab akan mengecek bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Ia menyebut pengecekan akan dilakukan dalam waktu dekat. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga buka suara mengenai polemik tabungan perumahan rakyat. Basuki mengatakan gaji pekerja yang dipotong tak lantas hilang. Dia menuturkan gaji yang dipotong itu menjadi simpanan untuk membangun rumah. Basuki juga mengatakan TAPERA sudah ada sejak 5 tahun lalu, namun tidak langsung diterapkan. Sebagai informasi, TAPERA diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat TAPERA yang diteken Jokowi pada 20 Mei 2024 lalu. Kejaksaan Agung mengumumkan sejumlah perkembangan kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan kerugian negara akibat kasus tersebut menjadi 300 triliun rupiah. Jumlah tersebut bertambah dari dugaan awal yakni 271 triliun rupiah. Secara lebih rinci, kerugian negara sebanyak 271 triliun rupiah merupakan kerugian yang muncul akibat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang timah ilegal. Kerugian ini dihitung oleh ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo. Sementara tambahan kerugian negara lainnya merupakan perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Kerugian negara tersebut muncul karena harga sewa smelter yang dilakukan PT Timah yang begitu mahal. Selain itu, kerugian negara lainnya muncul karena pembayaran PT Timah terhadap hasil tambang timah ilegal. Perkembangan lainnya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus ini. Sosoknya adalah mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan, BGA diduga secara melawan hukum telah mengubah rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB tahun 2019. BGA diduga mengabaikan prosedur untuk mengubah RKAB itu menjadi 68.000 metrik ton atau 100% lebih dari semula. Kuntadi mengatakan BGA saat ini masih diperiksa oleh Jampitsus Kejagung. BGA menjadi tersangka ke-22 dalam kasus timah. Sebelumnya Kejagung telah menetapkan puluhan orang menjadi tersangka, termasuk suami pesohor Sandra Dewi Harvey Muiz. Harga eceran tertinggi atau HET minyak pemerintah alias minyak kita bakal naik sebentar lagi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku akan menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita Rp1.500. Harga tertingginya bakal menjadi Rp15.500. Kendati demikian, Julhas mengatakan usulan itu baru akan disampaikannya jika sudah bertemu dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Sebelumnya Julhas mengatakan pihaknya terus menggodok rencana kenaikan HET minyak goreng kemasan. Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan kapan kenaikan harga eceran tertinggi diberlakukan. Sebab kabar kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng sudah berhembus sejak akhir Januari 2024 ketika pemerintah mengevaluasi HET minyak goreng curah. Langkah ini dilakukan karena terjadi lonjakan harga di pasar. Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan perkiraan pertumbuhan China pada 2024 menjadi 5%. Keputusan ini diambil mengutip langkah kebijakan baru oleh Beijing untuk meningkatkan perekonomiannya. IMF pada awalnya memproyeksikan pertumbuhan 4,6% untuk tahun ini dibandingkan dengan sekitar 5% yang ditargetkan oleh pihak berwenang pada Maret lalu. Keputusan tersebut didorong oleh data PDB kuartal pertama yang kuat dan langkah-langkah kebijakan terkini. Perekonomian China telah terpukul dalam beberapa tahun terakhir akibat krisis utang yang berkepanjangan di pasar properti yang menyumbang 1/4 PDB. Belanja konsumen yang lemah dan deflasi yang terus-menerus juga menghambat pertumbuhan. Sementara itu, IMF juga menyambut baik langkah-langkah resmi dalam beberapa minggu terakhir untuk meningkatkan pasar perumahan. Pemegang saham perusahaan minyak dan gas bumi, HES,
menyetujui usulan merger senilai 53 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 853 triliun rupiah dengan Chevron. Hal itu akan membuka jalan bagi Chevron untuk mendapatkan aset berharga dari pesaingnya ExxonMobil atas penemuan besar-besaran di Guyana. Kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan dari pihak berwenang dan harus menghadapi pertarungan arbitrase yang panjang dengan mitra Hess di Guyana yakni Exxon dan CNOOC. Mayoritas dari 308 juta saham Hess memberikan suara mendukung kesepakatan itu. Pemungutan suara tersebut merupakan kemenangan bagi CEO John Hess yang mempertaruhkan reputasinya dan masa depan perusahaan yang didirikan oleh ayahnya. Hasil ini mengesampingkan klaim beberapa pemegang saham yang menginginkan kompensasi tambahan atas keterlambatan penutupan penjualan. Arbitrase Exxon dapat menunda penutupan kesepakatan hingga 2025.